بسم الله الرحمن الرحيم. Ikhwati, bapak-bapak, para asatidz menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada kata yang lebih indah yang mampu mewakili dari semua apa yang telah kita rasakan sampai detik hari ini, baik berupa kenikmatan yang bisa kita rasakan maupun yang tidak kita rasakan, selain daripada kita senantiasa melazimkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat kemudian ia mampu untuk kemudian melazimkan kalimat tahmid sebagai tanda bentuk syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Tetapi mereka-mereka yang Allah berikan hati-hati yang lembut, yang Allah bukakan hatinya, maka ia akan mudah bahkan terbiasa untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan kalimat tahmid ini kita dianjurkan untuk mengucapkan baik dikala kita suka maupun dikala kita duka. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita, maka kalimatnya bagaimana? Alhamdulillahi ala kulli halin. Artinya apa? Baik kita diberikan kenikmatan, baik kita diuji dengan cobaan, kalimat tahmid itu senantiasa harus terucap, lazim terucap dalam lisan kita. Ini sebagai bentuk bahwasanya kita bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, dan kita tidak mengingkari ketika Allah menguji kita dengan ujian-ujian yang banyak atau bahkan bertubi-tubi. Baik, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah kita, beliau adalah teladan yang paling sempurna. Maka siapapun yang ingin bertanya tentang sosok ideal yang pantas untuk menjadi panutan, maka tidak ada kata lain, tidak ada jawaban yang pas untuk menjawab semua itu kecuali baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang ingin bertanya tentang bagaimana menjadi sosok kakek yang terbaik, maka role model yang paling terbaik, ya, dan kita sepakat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang kemudian menjadikan qudwah selain daripada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka halaka, dia akan binasa dan dia akan tenggelam dalam kebinasaan. Jamaah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam hari yang penuh berkah ini, ya, setelah kita melaksanakan sholat isya, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih yang subhanallah, ya, semoga Allah memberkahi ala at-tilawah, ya, al-mubarakah, thayyibah wa ra'iyah yang dibacakan oleh kepala kutab kita, ya. Karena tidak banyak pemimpin yang ia juga ahli Al-Quran, tidak banyak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan di Kutab Al-Fatih Jogja ini khususnya seorang pemimpin, ya, sekaligus ia juga ahli dalam Al-Quran. Maka kita patut berbangga sekali, ya. Kita berbangga atas anugerah yang telah Allah berikan kepada lembaga ini, ya. Baik, kemudian dilanjutkan dengan kajian. Ini sesuatu yang sebagian kita mungkin cukup berat, ya. Kenapa? Karena tadi ketika kita
selepas buka ada sesuatu yang ganjil, ya. Apa itu? Jadi ketika sholat maghrib, ada yang ingat imam membaca surah apa? Surah Nuh, ya. Dalam posisi kita lis-shaimi farhatan, ya. Bagi orang yang puasa dia mendapatkan dua kebahagiaan, ya. Farhatun inda fitrihi, ya. Dia bahagia ketika ia berbuka dan ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam posisi yang begitu bahagia, meminum seteguk teh manis, ya, kemudian buah-buah dan lainnya, kita disuguhkan dengan bacaan surah Nuh alaihissalam. Antum tahu isinya apa? Dari awal sampai akhir isinya apa? Coba antum yang punya terjemahan Al-Quran, kira-kira isinya apa itu? Dari awal imam membacakan sampai kemudian terakhir, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiyan mu'minan walil mu'minin wal mu'minat wala tazid dzalimin illa tabara. Ini adalah pamungkas, tetapi apa, ya, yang terbesit di hati para jamaah, para bapak sekalian? Di saat kita berbahagia, memakan hidangan yang aneka rupa, kemudian kita disuguhkan hidangan ilahi surah Nuh alaihissalam, dan semua kita tahu kisahnya seperti apa, sepak terjang dakwah beliau seperti apa, hingga kemudian Allah mengabadikan dalam Al-Quran surah Nuh. Tetapi ini adalah unik, ya, ketika kemudian imam membacakan surah Nuh dalam posisi kita sedang berbahagia. Kira-kira apa jawabannya, jamaah sekalian? Ada yang tahu? Ini tombol ngantuk ini, ya. Satu kalau dulu di Akademi Al-Quran itu biasanya pertanyaan di awal, jadi nanti di belakang tidak ada pertanyaan, ya. Jadi apa yang unik, ya? Yang unik apa, jamaah sekalian? Bagi saya itu sesuatu yang unik, ya. Ketika kita dalam keadaan farah, bahagia, kemudian kita dibacakan, ya, surah Nuh alaihissalam, ini benar-benar menghujam, seakan-akan kita baru saja bahagia, kemudian kita disuruh ingat, ini loh, ada seorang nabi yang 950 tahun berdakwah, tetapi berapa yang mendengarkan dan bahkan mengikuti? Berapa? Dalam satu riwayat tidak sampai 50, jamaah sekalian. 950, ya. Ini kita bisa membayangkan bagaimana peliknya dakwah beliau, beratnya dakwah beliau, susahnya dakwah beliau. Tetapi Allah mengabadikan kisah beliau agar menjadi pelajaran bagi kita. Apa? Agar jangan mudah menyerah, ya, dengan keadaan yang sedang kita alami. Maka bagi saya cukup heran, ya, apalagi kemudian imam sholat tarawih membacakan surah Al-Ahqaf, masya Allah, ya, yang tahu bagaimana alur kisahnya, bagaimana Allah memulainya, kemudian mengakhirnya. Ini bagi saya sesuatu yang sangat ajib, ya. Maka masya Allah, ya, tabarakallah, yang Allah berikan kesempatan kepada kita, khusus kepada saya, untuk bisa mengikuti agenda ini. Baik, jamaah sekalian, di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan, ya. Ada yang pernah membaca kitab ini, Marahil An-Numu? Ada yang sudah pernah membaca? Pernah baca, ya? Ini. Kalau nggak kelihatan saya bagikan satu-satu supaya dibaca. Kalau ininya tuh. Kitab ini adalah kitab Marahil An-Numu. Kalau bahasa kita, ya,
psikologi perkembangan manusia, itu mungkin bahasa kerennya. Jadi kalau sederhananya ya, fase-fase pertumbuhan, ya, fase-fase perkembangan tumbuh kembang manusia. Di pertemuan yang lalu kita sudah disampaikan pembahasan yang pertama tentang ar-radha'ah. Ada yang bisa menyimpulkan pembahasan tentang ar-radha'ah? Ini bab yang sangat penting karena ini nanti akan berkaitan, ya, akan berdampak pada proses yang kedua ini. Jika seorang anak itu gagal di fase radha'ah, maka bisa dimungkinkan dia akan mengalami fase yang khalal, ada kekosongan di fase yang kedua atau fase al-hadanah, fase pengasuhan, ya. Ada yang bisa menyimpulkan garis besarnya apa yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Taufik radhiyallahu taala anhu, ya, di pembahasan tentang ar-radha'ah fase pertama. Atau saya tunjuk, saya biasa gitu, ya. Kalau nggak ada yang jawab saya tunjuk, ya. Saya tunjuk biasanya itu, ya. Karena dulu di Akademi Al-Quran punya kebiasaan seperti itu, ya. Jadi kalau hanya diam saya akan tunjuk. Oh, yang di belakang tiang, tolong dijawab. Kalau nggak dijawab silakan keluar dari kelas. Biasanya begitu. Ya. Tapi itu dulu ya. Sekarang sudah jadi bapak-bapak, jadi nanti tahu lah kan gitu. Ya. Sekarang suruh maju nanti. Iya, ya. Nggak suruh pulang. Biasanya begitu ya, saya tunjuk yang di belakang. Kenapa? Yang suka ngumpet-ngumpet ini kelihatan, ya. Supaya bisa menjawab dan tahu sejauh mana pemahamannya. Tentunya fase radha'ah ini sangat jelas, ya. Fase penyusuan ini sangat jelas. Maka kalau dalam sebuah penelitian juga disebutkan, ini mungkin singkatnya saja atau ringkasnya, ya. Itu ketika seorang ummahat, ya, seorang ibu, ketika dia memberikan ASI, ya, itu dia bukan hanya saja memberikan air susunya saja, bukan, tetapi sedang mentransfer. Transfer apa nih? Duit? Bukan, tetapi ada di situ tabiat-tabiatnya. Jadi ketika di fase ini khalal atau kosong atau bahkan gagal, bisa dipastikan di fase yang kedua ini dia akan mengalami kegagalan. Makanya sebuah kisah yang cukup unik, ya, para ummahat di Turki, ya, ketika mereka hamil, ya, mereka sudah senantiasa memperdengarkan Al-Quran, baik dari bacaan umminya atau memperdengarkan dari kaset atau hari ini apa ya? Ya mungkin handphonenya gitu. Yang itu yu'athir, ya, dia akan membekas, akan berpengaruh pada si janinnya. Sering didengarkan. Kemudian ketika lahir dia akan mudah ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, kemudian ketika masuk fase radha'ah atau ketika usia penyusuan, itu ummahat di sana mereka bukan hanya sekedar memberikan ASI saja, tetapi juga sambil membacakan Al-Quran. Dan itu yu'athir, ya, ila nafsihi wa badanihi. Itu berpengaruh dengan badannya dan jiwanya. Maka disampaikan yang punya anak yang masih menyusui, sampaikan kepada istrinya, yo kalau nenenin ya, mungkin bahasa ininya, nenenin ya, atau nyusuin itu, iya tenanan, ya, sambil baca Al-Quran atau bacakan kisah-kisah Nabi atau yang lainnya. Jangan sambil scroll, ya, atau pilih baju, ya, atau janganlah, ya. Jangan. Nah,
Dengan seperti itu ya, ketika nanti kita masuk di fase al-hadhanah, fase pengasuhan, itu tidak ada khalal atau kekosongan. Nah, dan hari ini kita masuk ke fase yang kedua, al-hadhanah. Kalau teman-teman atau jamaah sekalian memperhatikan, salah satu perkara yang sering dialami oleh para artis kita ya di negeri ini, ketika mereka menikah, kemudian mereka memiliki anak ya, 1, 2, kemudian dalam rentang 1 tahun misalkan atau 2 tahun masuk tahun kedua sudah mengalami syikok ya, sudah mengalami dalam bahasa sederhananya tidak ada kecocokan, sehingga ya sudah, kita sudahi saja hubungan ini. Kira-kira yang terdampak sekali siapa? Anak. Dan di sini seringkali terjadi di kalangan para artis rebutan siapa? Rebutan pengasuhan. Saya yang paling berhak, saya melahirkan, bapaknya nggak mau kalah. Loh, saya yang nyari duit. Kalau saya nggak kerja, kalau saya nggak nyari duit, siapa yang akan memberikan uang untuk beli susu dan sebagainya? Saling eyel-eyelan. Tetapi dalam Islam bab ini sangat diperhatikan. Maka tidak heran kemudian kita menghadirkan hadhanah. Karena sangat penting. Fase ini adalah fase yang sangat krusial, yang itu nanti akan berdampak pada fase yang ketiga, fase tamyiz. Ya. Tetapi ini fase yang harus diperhatikan. Ya. Karena di setiap fase-fase ini memiliki keutamaan, karakteristik, khasais, dan ada hal-hal yang patut diperhatikan. Tentunya kita perhatikan ya, kata beliau rahimallahu taala, mafhumul hadana, al-hadanatu fi dilalati al-lughawiyah, yaqul Ibnu Mandur, berkata Ibnu Mandur, hadanat tayru baydahu idza dhammahu ila nafsi tahta janahaihi. Ya. Jadi ada seekor burung yang dia mengepakkan sayapnya ya. Kemudian anak-anaknya tuh dikekep, kebayang ya? Atau mungkin sederhana begini, kalau panjenengan gadah ayam, ya, ngandangi ayam, ya, kemudian seringkali kita melihat induk ayam ini dia memiliki anak kadang 5, kadang 7, ya. Dan apa yang dilakukan oleh si induk ini? Apa? Dia akan melindungi sedemikian rupa. Bahkan kalau kita mau nyentuh anaknya saja, itu apa? Kalau bahasa Magelang diteladung, begitu ya? Dia akan dicakar. Si induk ini dia akan selalu menjaga, mengiringi kemana ia pergi, ya. Dia akan mengayomi. Nah, seperti itulah sederhananya cara memahami al-hadhanah. Jadi kalau kita kemudian turunkan dalam pendidikan anak, ya, maka di fase ini fase ketika seorang ibu, seorang ayah, ya, dia mendekatkan ya anak-anaknya. Nah, mendekatkan ini perlu ditafsir lagi, bukan kemudian mengkapi terus, bukan. Tetapi bagaimana seorang ayah itu mengayomi, bagaimana seorang ibu itu mendidiknya, mengajarinya hal-hal yang harus dipahami atau dimiliki oleh anak di usia tersebut. Ya. Maka ketika induk ayam saja begitu sangat telaten menjaga anak-anaknya, bahkan kita mau menyentuh saja kita dicakar, diteladung, maka seharusnya manusia lebih daripada itu. Ya. Kemudian wasummiyat hadanatan li'anna al-murabbi wal kafil yadhammu tifla ila hukmihi. Jadi kalau seorang murabbi, ya, seorang guru, ya, atau wal kafil yang diamanahkan, ya,
untuk menjaga atau mendidik mungkin darul aitam, ya, rumah anak yatim, maka ketika mereka disebut sebagai hadonah, kenapa? Karena mereka senantiasa mengayomi anak-anaknya yang ada di dalam lembaga tersebut, misalkan yang ada di darul aitam tersebut. Mereka menjaga, merawatnya, memperhatikan makanannya, menyisir rambutnya dan sebagainya. Jadi ini fase yang dimana orang tua harus ada, harus hadir di fase tersebut. Dan ini akan sangat kontra sekali dengan hari ini dengan istilah woman carrier atau wanita kurir, carrier, wanita karir, ya, kurir, ya, Carrier. ya. Wanita bawaan. Bahaya aja. Dan akan bersinggungan dengan hari ini ada istilah daycare, ya. Pernah dalam satu kesempatan ada yang bertanya tentang penitipan anak. Waktu itu saya sangat menolak, ya, konsep penitipan anak, terlebih di usia di bawah 5 tahun. Kenapa? Karena di bawah usia 5 tahun anak itu belum siap, dalam artian dia seharusnya di bawah naungan orang tuanya. Tetapi usia 5-6 tahun anak itu sudah bisa diajak dialog. Makanya konsep Qutat Al-Fatih apa? Usia minimal adalah 5 atau 6 tahun. Karena itu usia ideal ketika anak bisa menerima pelajaran, menerima nasihat yang disampaikan oleh guru-gurunya. Dan antum kalau membaca sejarah Qutat, ya, dimanapun di Andalusia dan sebagainya, itu sama semuanya. 5 atau 6 tahun itu adalah usia ideal anak masuk ke lembaga pendidikan. Jadi waktu itu ini sangat tidak pas, ya, ketika kemudian bermunculan daycare, bahkan hari ada daycare sunnah, ada itu, ya, waktu di Depok itu ada daycare sunnah, daycare sunnah ini kan, ya. Tetapi lambat laun, ya setelah belajar, ya akhirnya saya kemudian tidak keras lagi, ya mungkin bisa, tetapi dengan kriteria yang sangat ketat, aturan yang sangat ketat. Karena apa problemnya? Hari ini orang yang menitipkan anak, dia berangkat kerja waktu masih remang-remang, ya, dititipkan ke daycare, kemudian dia berangkat kerja, pulang menjemput anaknya dalam keadaan tidur. Jadi di sini ada yang khalal. Jelas, ya, di fase al-hadhanah ada yang hilang. Dan kita akan tahu bahwasanya fase hadhanah ini fase di mana kedua orang tua itu harus hadir, senantiasa hadir di kehidupan anak-anaknya. Nah, itu secara lughawi, secara bahasa. Nah, kalau secara istilah adalah hifdzut tifli ghaliban amma yadurruhu, yaitu menjaga anak, ya, dari hal-hal yang membahayakannya. Wal qiyamu bimasalih ka ghusli ra'si, dan kemudian ia melakukan hal-hal yang sebagaimana dilakukan oleh para ummahat, seperti membersihkan kepalanya, dalam artian memandikannya, memberikan pakaian, memakaikan pakaian, kemudian memberikan celaknya, ya, kemudian warabti fil mahdi wa nahwi, mengayunkan di buayan. Kalau hari ini apa? Jadi kayak timang anakku sayang, begitu, ya. Jadi di dalam buayan. Wa tahriki liyana wa nabidalika mimma yasnu, kemudian menggerak-gerakannya supaya dia tidur, ya, ummahat biasanya, supaya dia tidur, dan apa saja yang itu baik dilakukan untuk anaknya. Kira-kira kebayang nggak secara istilah? Secara lughawi tadi, ya, sederhananya
gambarannya adalah tadi ketika seekor burung ya, dia atau seekor ayam, dia begitu sangat menjaga anak-anaknya dari hal-hal yang membahayakannya. Dia merawatnya, memperhatikannya, ya. Kemana saja ia pergi dia perhatikan. Ini secara lugawi, secara bahasa. Nah, adapun secara istilah tadi, ya dia hal-hal yang sering dilakukan oleh para umat, oleh istri kita kepada anak-anak kita. Apa itu? Ya memandikan, ya, memakaikan baju, memberikan celak, ya, kemudian menina pupukkan, ya, menggerak-gerakkan si anak tadi hingga kemudian ia tertidur, ya. Ini menurut Ibnu Ad-Dhaiban. Kalau Al-Jurjani mengatakan ia tarbiyatul walad. Nah, yang disebut dengan hadwan adalah mendidik anak. Ya. Wa hadha yani anna tifla fi hadhihi marhalah yahtaj ila hifdhi ummihi akthar min ayyi makan akhar. Maka di fase ini anak membutuhkan perhatian yang sangat besar, ya. Yang sangat besar, khususnya ummahat atau umminya dari orang-orang yang lain. Jadi peran ibu, seorang ibu di fase ini sangat penting, ya. Kemudian usia ini watabda'u hadhihi marhalah min bidayatis sanati tsalitsah hatta nihayatis sanah as-sadisah. Dan fase ini dimulai di usia 3 tahun. Nah, artinya di bawah usia berapa? Di bawah usia kutab, ya. Hatta nihayah as-sanah as-sadisah, sampai akhir tahun ke-6 atau 6 tahun. Mau masuk usia 7 tahun. Artinya ya kalau di reng-reng ya usia kutab awal 1 atau kutab awal 2 itu fase hadonah. Baik. Kemudian apa sih karakteristik di fase ini, ya? Maka yang pertama, tabruzu fi hadhil marhalah, ya. Di fase ini akan nampak kemampuan anak untuk kemudian dia itu suka bertanya, ya. Dia sudah mulai melihat apa yang ada di sekitarnya, ya. Wa tasdadu hasilatul lughawiyah, kemudian bertambah kosakatanya, ya. Perbendaharaan kosakatanya semakin bertambah. Ini yang punya anak rank antara usia 3 sampai 6 bisa kemudian diperhatikan, ya. Apakah kosakata anak kita bertambah, ya. Kemudian apakah dia sudah mulai bisa bersosialisasi atau introvert, ya. Dia menyendiri, ya, tidak mau bergaul, bersosialisasi dengan teman yang lain. Perlu diperhatikan, karena ini tadi akan berdampak pada fase-fase yang berikutnya. Kemudian wa fi hadhil marhalah, ya, dan di fase ini juga anak sudah mulai meniru. Makanya sering kita mendengar anak itu sang peniru ulung. Dia sudah melihat, oh ibunya suka pakai jilbab pendek, suka pakai make up misalnya. Maka anak perempuannya akan melihat, akan yukolit, ya, akan meniru. Oh ternyata ibu suka bedak warna putih, suka lipstik yang warnanya pink. Saya mau coba. Begitu juga anak lakinya melihat ayahnya, ya. Ketika mendengar adzan langsung segera berangkat ke masjid. Itu akan berpengaruh. Anak akan apa? Akan meniru. Oh, setiap kali andang beradzan berkumandang, ayah pergi ke masjid. Oh, kalau begitu saya setiap kali mendengar adzan berkumandang, saya akan bergegas menuju ke masjid. Artinya apa? Anak di fase ini sudah mulai meniru. Bayangkan kalau ayahnya nonton TV, waliyadzubillah, sedangkan masjid hanya 5 langkah misalkan, atau mungkin berjarak 100 meter, tetapi tidak tergerak. Kira-kira apa yang terjadi dengan anak kita? Oh, jadi begitu ya. Kalau ada adzan, santai saja, ya. Kan belum qomat misalkan. Ini akan berdampak, dan hal-hal yang semisalnya. Wa bi khassa min afradil usrah, dan khususnya, ya,
orang-orang yang ada di keluarga. Jadi bukan hanya ibu saja, anak itu akan melihat kakaknya. Oh, kakaknya suka mukul adiknya, itu akan ditiru juga. Jazakallah Pak basis tadi ya, yang abadi ya di dunia ini. Tak kira bahasa itu. Basis apa Ya sih? apa ya? Bahasa Arabnya kan juga ada, Iya. basis ya, jangan ya. Ya. Dibahas. Jadi yang mempengaruhi anak kita ya di usia tadi rentang 3 sampai 6 tahun bukan hanya ibu saja, meskipun yang paling memberikan dampak paling besar adalah ibu kita atau istri kita, tetapi saudara-saudara yang ada di dalam keluarga tersebut juga akan mempengaruhi. Jadi kalau ada kakak terbesarnya, dia belum bisa mencontohkan hal yang baik, akan ditiru juga. Oh, beginilah jadi kakak ya. Pokoknya terserah gitu ya. Itu akan diikuti oleh adik-adiknya. Bahasanya, agamanya, dan akhlaknya itu juga akan diikuti. Wa tamassu syakhsiyatin, bahkan kepribadiannya itu juga akan diikuti. Ya. Walihada tu'tabar hadil marhala dzatu ahamiyah kabirah fi amal tansyiah al-khalqiyah. Maka di fase ini ya, fase yang sangat krusial, fase yang sangat penting untuk kemudian menanamkan adab-adab yang baik. Allati yadhar fiha darul usra fi ta'thir ala fitrihi ya. Karena apa? Akhlak yang baik itu akan yu'athir, akan berpengaruh pada anak-anak kita dan orang-orang yang ada di dalam keluarga tersebut ya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan banyak sekali tafsirannya ya. Dan sebagian para ulama itu bahkan ijma ya, itu adalah Islam. Dalilnya di mana? Di dalam surah Al-A'raf ya. Setiap janin yang ada di janin ibunya itu sudah diambil persaksiannya. Alastu bi rabbikum? Apa jawabannya? Qalu bala. Tetapi kemudian ya fa abawahu yuhawidani, tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, au Nasrani, yang menjadikan ia Nasrani, atau yang menjadikan ia Majusi ya. Kama tantajul bahimatal jama' ya, hal tahusuna fiha minal jana' ya. Maka seorang imam ya, Ibnu Taimiyah dalam penjelasan yang lain, ma min mauludin yuladu illa wa huwa 'alal millah. Jadi tidaklah setiap anak itu dilahirkan kecuali ia dalam keadaan millah. Apa itu millah? Dalam keadaan Islam. Jadi setiap kita ini fitrahnya adalah Islam, Muslim. Nah, maka tadi dengan pembahasan yang sebelumnya ada korelasi orang tua kita sebagai orang tua itu yu'athir ya ila abnaina. Kita akan memberikan dampak yang sangat besar ya kepada anak-anak kita. Ya, perkataan kita, akhlak kita, ucapan kita itu akan ditiru. Kenapa? Anak itu sang peniru ulung. Ya. Wa hadha mimma yu'akkad ahamiyah darul usra fil ittijahi ad-dini wal khuluqi wal tifli ya. Maka ini lagi-lagi memberikan perhatian yang sangat besar ya, bahwasanya keluarga yang dimana di seorang tua itu memberikan pengaruh yang sangat besar dari sisi agamanya, akhlaknya terhadap anak-anak kita. Kenapa? Karena yang namanya anak, kira-kira menurut anak itu dianggap baik itu seperti apa? Mereka menganggap baik itu ketika definisinya itu seperti apa? Seorang bocah, seorang anak, ketika ini kan baik, itu kira-kira dalam pandangan anak-anak itu seperti apa? Ya. Anak itu ya memandang baik
ini baik, ini buruk itu berbeda dengan kita. Ya. Kalau anak memandang baik ini sesuatu yang menurut dia baik, ya, tidak dimarahin oleh orang tuanya, tidak ditegur dan sebagainya. Ini baik, ya. Adapun sesuatu yang buruk, ini sesuatu yang dilarang oleh ibunya. Biasanya begitu. Setiap apa yang dilarang ibunya, itu berarti sesuatu yang jelek. Ini kenapa? Karena ya tadi, anak itu kadar pemahamannya memang masih seperti itu. Sehingga untuk mendefinisikan ini baik, ini buruk itu masih ya seperti itu. Kalau menurut saya baik, sesuatu yang tidak dilarang, tidak ditegur ketika melakukan. Tetapi kalau sesuatu yang dilarang, sesuatu yang buruk, itu sesuatu yang tidak diridhoi oleh ibu saya. Itu sederhananya anak-anak itu memahami apa itu buruk, apa itu kebaikan. Jadi memang sangat sederhana sekali. Tetapi ketika ditanamkan adab yang baik, ya, diciptakan, dihadirkan sebuah bias, sebuah lingkungan yang baik, itu juga akan semakin menambah si anak tadi pemahamannya. Bukan hanya sekedar tadi yang baik itu begini, yang buruk itu begitu, ya. Wasilatul walidan bitifli lahuma akbarul athar fi suluki, dan hubungan kedua orang tua dengan anak di fase ini memberikan dampak yang sangat besar. Fakullama kana ba'idina anhu ahasa bi'adami ri'ayah wa sya'arul bil khauf, ya. Setiap kali orang tua itu jauh daripada anaknya, maka anak itu akan merasa apa? Seakan tidak dianggap, ya, tidak diperhatikan. Dia akan merasa ketakutan. Dan seringkali muncul sebuah celetukan anak, ibu sudah gak sayang sama saya. Apakah ibu sayang sama saya? Ya. Jadi celetukan seperti itu hal yang normal. Untuk apa? Menggambarkan bahwasanya sudah ada yang hilang. Apa itu? Peran atau hadirnya orang tua, ibunya, ayahnya dalam kehidupannya. Jadi kalau ada anak kita tiba-tiba bertanya, wah ibu sudah gak sayang nih, ayo kita refleksikan, kita introspeksikan. Mungkin ada yang salah interaksi kita dengan anak kita, ya. Wa annahu ghairu marhubun fihi. Nah, tadi, ya, anak-anak akan memunculkan atau menghadirkan pertanyaan yang di luar dari pikiran kita, ya. Walihada fa inna an-numu wal khuluqi lit-tifli ya'tamidu ala madda silati bi ummihi wa abihi wa ahli wa dawihi. Maka dari sini pertumbuhan, ya, perkembangan akhlaknya, ya, pemahaman agama ini sangat bergantung hubungannya orang tua dengan anaknya, ya. Jadi di fase ini fase yang sangat krusial. Wa hadha yu'akkad khuturatul i'timadil kamil 'ala al-khadimat, dan ini menekankan betapa buruknya, bahayanya menggantungkan semua, ya, semua urusan anak itu kepada al-khadimat. Apa itu? Pembantu-pembantu. Punya pembantu boleh. Bahkan seorang suami ketika dia mampu, Allah lebihkan hartanya, itu menghadirkan seorang khadimah untuk meringankan istrinya, itu baik, ya. Tetapi jangan sampai kemudian kita ini berpangku dengan khadimah kita. Yang masakin ya pembantu kita, yang mandiin ya pembantu kita, yang bangunin pembantu kita, yang nganterin sekolah pembantu kita. Lah, anak kok jadi mainan? Ya buat anak kok coba-coba, ya. Jangan, ya. Jangan sampai kita seperti itu. Maka ada sebuah kisah ini di India, ya. Jadi ada seorang keluarga, ada sebuah keluarga. Dia memiliki seorang anak perempuan, ya. Sudah usia SD. Tetapi dari kecil dia itu diasuh oleh pembantunya. Rumahnya besar, mewah,
fasilitas oke, ya. Apa yang diinginkan oleh anaknya ada, ya. Minta sekarang ada, dibelikan. Tetapi semua yang menghandle kebutuhan anaknya atau hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang ibu itu seorang pembantunya. Apa yang terjadi? Suatu hari sang anak tadi pulang cepat. Kan dia diantarkan oleh khadimahnya. Diantarkan oleh pihak sekolah. Nah, di halaman itu ada ibunya dan ada pembantunya yang sedang membersihkan halamannya. Ketika sang anak tadi turun dari mobil, ya, yang mengantarkan, dia begitu bersemangat, dia bahagia sekali, ya. Kemudian dia berlari, ya. Tetapi apa yang terjadi? Yang dipeluk siapa? Pembantunya. Padahal ibunya ada di sebelahnya. Tetapi dia merasa bahwasanya yang selalu hadir ketika ia sedih, yang menyuapi ketika dia sedang lapar adalah ibunya, adalah pembantunya. Sedangkan ibunya ketika dia butuh gen, dia berikan. Fa'aina ri'ayah, di mana yang namanya pengasuhan itu? Maka ini yang harus kita perhatikan. Boleh punya pembantu, tetapi ada hal-hal yang harus kemudian diperhatikan. Pembantu ini batasannya apa? Dan kita sebagai orang tua, ya, kewajibannya apa? Itu porsi yang harus lebih besar daripada pembantu kita. Tetapi masalahnya hari ini, sebagian besar orang tua ingin santai, tidak ingin direpoti dengan rengekan anak. Ibu mau makan, ibu tolong gorengin, ibu tolong setrikakan baju, ibu tolong siapkan, ibu itu sudah panas telinganya. Ada yang mengalami seperti itu. Ada yang mengalami jamaah di sini, ya. Kemudian ibunya, ya, sudah, ya, dengan suara yang keras, sudah. Jangan ada lagi, ya, teriakan di telinga ibu. Ya. Itu minta sama Bu Inah, Bu Inem, atau Bu siapa, Bibi Inem dan sebagainya. Ibu sedang sibuk, ibu sedang kerja, ibu sedang ada job, ibu sedang ada kerjaan, ada proyek. Na'udzubillah. Fa'ina ri'ayah. Di mana posisi kita di dalam pendidikan ini? Maka na'udzubillah, ya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, ini akan berdampak pada perkembangan anak kita nanti. Baik. Masih ada waktu, ya? Ya, sebelum ya, sedikit lagi, ya. Atau jihad al-Islam li hadil marhalah. Pesan-pesan atau bimbingan-bimbingan Islam di fase ini. Kita tahu, ya, bahwasanya Islam sangat memperhatikan di fase ini, sangat-sangat besar, ya. Makanya alhamdulillah, ya, hadonah yang ada di Kutab, ya, saya lihat tidak hanya bermain saja, tidak, ya, tetapi memang yang diamanahkan untuk di hadonah benar-benar yang mampu untuk menghandle anaknya, bukan hanya dia mengajak untuk mudah bercanda bermain saja, tetapi juga mengedukasi. Ini yang sangat penting, ya. Karena buku ini kan buku sudah kita terjemahkan ini, ya, bersama guru kita Ustaz Sofwan, ya. Dan ada buku yang lain, ya. Saya menerjemahkan dengan saya kasih judul Risalah Hadonah. Waktu itu sedang ingin menghadirkan Hadonah. Jadi saya mencoba mencari kitab-kitab yang simple, ya, yang membahas tentang Hadonah, ya. Ada sebuah kutab kecil, ya, judul aslinya Al-Hadonah dalam pandangan fiqhul Islami, dalam pandangan fikih Islami. Kemudian saya terjemahkan dengan Risalah Hadonah, ya. Tidak saya sebutkan karena banyak pandangan yang disebut Hadonah itu menurut imam ini, imam ini. Di sini memang tidak sebutkan, tetapi di kitab yang tadi itu disebutkan.
Dan itu cukup detail untuk menggambarkan bahwasanya fase hadonah ini fase yang sangat penting. Hal ini ditandai dengan perhatiannya oleh para a'imah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memberikan perhatian dengan memberikan definisi apa itu hadonah. Meskipun akhirnya bermuara pada sebuah kata yaitu merawat, mengayomi, ya, dan kemudian memberikan perhatian yang mendalam terhadap anak-anak di fase ini, ya. Fakafalatu tifli wa hadanatu wajibatun, ini kata beliau, ya. Dan merawat anak, mengasuh anak, ya, itu wajibatun, wajib. Kenapa? Li'annahu yuhlik idza turik, karena akan membinasakan jika ditinggalkan. Fajibu hifdhu 'anil hayy, sedangkan kita diperintahkan untuk apa? Menjaga anak-anak kita dari kebinasaan. Ya. Kama yajibul infaq 'alaihi, sebagaimana orang tua diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Begitu juga mengasuh anak, itu juga porsinya sama, yaitu wajib, ya. Kama annahu yasqutu haqqul hadanah liman kana fasiqan aw ma'tuhan li annahu ghairu mawthuqin bi fi adal wajib, ya. Begitu juga status pengasuhan itu akan gugur ketika apa? Ketika yang mengasuh tadi itu seorang yang fasik, ya. Seorang yang fasik atau seorang yang gila, ya. Maka hak pengasuhannya itu gugur, kemudian dialihkan ke orang yang lain, ya. Nah, di kitab atau kitab yang satunya itu didetailkan begitu jelas, ya, kapan ini berpindah, syurutul hadin, ya, syarat-syarat menjadi seorang pengasuh itu seperti apa. Karena idealnya, ya, dia yang memiliki sifat umumah, yang memiliki sifat keibu-ibuan, sehingga apa? Dia punya naluri sebagai seorang ibu, ya, sudah punya pengalaman menjadi seorang ibu. Jadi ketika dia mengasuh dalam sebuah misalkan lembaga, ya, dia sudah punya pengalaman untuk mengasuh anak-anak yang ada di dalamnya. Fal idza lam takun min ahli al-hadanah fayakal ma'dumah. Maka seorang ibu jika dia memang tidak pantas, tidak layak untuk mengasuh anaknya, maka dia ibarat seperti orang yang tidak ada, ya. Wa tantakilu liman yalihi fil istiqam, kemudian berpindah haknya, hak pengasuhannya kepada orang yang berhak. Ya, tadi, ya. Jika dia adalah seorang yang fasik, maka tidak berhak. Ini kenapa? Karena akan berdampak. Tadi kan di awal, sebuah clue-nya adalah akan berdampak. Kalau anak kita dididik, diasuh oleh seorang yang fasik, pembantu kita bukan orang yang mutadayyin, seorang yang ahli agama, apa yang akan diajarkan kepada anak kita? Yang ada akan disetelin apa? Tian-tian. Ada yang tahu tian-tian? Nah, ada yang senyum-senyum pasti tahu nih tian-tian, ya. Ada yang tahu tian-tian? Alhamdulillah nggak ada yang tahu, ya. Akan disetelin Ipin Upin. Nah, ini tahu pasti, ya. Agar apa? Agar anak terisi dengan kegiatan. Tetapi apakah kemudian setiap hari akan disodorkan, diberikan tontonan seperti itu? Tidak diberikan pendidikan, tidak. Inilah kenapa Islam sangat memperhatikan di fase ini. Ketika anak diasuh oleh orang yang fasik, orang gila, apalagi orang yang tidak mutadayyin, tidak beragama, itu akan berdampak pada apa? Jiwa dan badannya. Fala budda lil hadin an yakuna ahlan lil hadanah, maka wajib bagi orang yang mengasuh dia adalah orang yang ahli. Apa itu ahli? Dia adalah orang yang paham dalam dunia pengasuhan, parenting misalkan. Maka kalau
mengacu, ini sebagai tambahan saja ya. Ketika kita membaca dalam sejarah kutab itu, ya, belajar sedikit ya, karena juga berdampak. Di antara syurutul muallim, nah ini memang idealnya ya. Syurutul muallim al-katatib itu disebutkan an yakuna mutazawwijan. Itu yang pertama. Hendaklah yang mengajar adalah mereka yang mutazawwij. Apa itu mutazawwij? Yang sudah menikah. Kalau belum menikah bagaimana? Boleh, tetapi dia sudah mendapatkan semacam hari ini rekomendasi. Keilmuannya, akhlaknya sudah yes ya, maka boleh. Tetapi memang yang pertama adalah yang sudah menikah. Kenapa? Akan berdampak. Orang yang sudah menikah kemudian dia mengajar, itu akan terlihat kedewasaannya, kemapanannya, kelemah lembutannya dan sebagainya. Meskipun yang jomblo pun juga ada yang seperti itu. Tetapi porsi yang sudah menikah karena sudah punya pengalaman, dia akan lebih dapat feel-nya. Nah ini ya, ini menjadi pelajaran yang baik ya. Kemudian, wah sudah ada halaman nih jatuh nih. Yang terakhir ya, kode ini ya. Kenapa jamaah sekalian ya? Di fase ini ketika seorang anak itu ditanamkan, diajarkan ya pendidikan akhlak tentunya ya. Pendidikan adab, nah, maka jelas ini selaras ya, karena ini memang usia kutab awal, ini selaras dengan tagline kita, adab sebelum ilmu, begitu ya. Al-adab qabla al-ilmi ya, al-iman qabla al-Quran. Nah, itu yang senantiasa dihadirkan dalam konsep pendidikan kita ya. Dan ini selaras ya. Selaras ketika anak di usia ini diajarkan beberapa adab-adab atau akhlak yang baik, itu akan berdampak ya. Itu akan yu'athir, dia akan berpengaruh kepada badannya ya. Maka di fase ini, fase di mana anak itu diajarkan bagaimana menghormati orang tuanya ya. Kemudian orang tua menampakkan kasih sayangnya dengan apa? Dengan mudahbah bercanda ya. Di fase ini ya. Maka jangan sampai menjadi seorang ayah yang kaku, maka menjadi supermanan, nah, begitu ya. Pakai sarung kemudian pura-pura terbang atau kuda-kudaan, itu tidak mengurangi haibah sebagai seorang suami. Mungkin kalau di sekolah dia adalah singa, tetapi kalau di rumah dia adalah ya jadi kuda-kudaan, tidak masalah, sapi-sapian, dan sebagainya, kambing-kambingan, tidak masalah, tidak mengurangi. Karena ada sebagian yang gengsi. Maka ada sebuah hadis ya, ada seorang sahabat yang punya 7 anak, tetapi tidak pernah mencium sekalipun satupun anak-anaknya. Bayangkan. Nabi tegur seorang sahabat yang begitu. Ya. Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Ya. Dan siapa manusia yang paling berhak untuk kita berikan mudabah, mula'abah dan kasih sayang setelah istri kita? Siapa? Ya anak-anak kita. Maka kalau ada seorang ayah yang kaku, ya, perfect ya, diktator tadi ya, ini anak akan lari, anak akan apa? Akan takut. Maka ada sebuah ungkapan begini, ya, jika seorang anak tidak mendapatkan rasa aman di rumahnya, dia akan mencari rasa aman di luar. Paham ya? Jadi seorang anak kita tidak mendapatkan rasa aman di dalam rumahnya, ya, selalu terintimidasi, selalu dituntut begini dan begini, dia akan mencari rasa aman di mana? Di luarnya, dengan tongkrongannya, dengan kongkonya.
dengan teman-teman yang kita tidak tahu latar belakangnya seperti apa. Kenapa? Dia merasa enjoy, dia merasa nyaman dengan duduk bersama teman-temannya. Maka hati-hati kalau sudah mendapati demikian. Kalau anak kok nggak pulang-pulang, itu jangan santai saja mau ya bercanda dengan istri, jangan. Ini sudah 3 jam kok nggak pulang-pulang, ya dicari, ya ditanya, ya tadi kenapa lo pulangnya lama? Dia lo, ya kenapa? Ada masalah apa? Jadi apa? Anak itu akan merasa aman. Antum melihat Nabi Yusuf alaihissalam di ayat yang pertama, kedua dan ketiga. Itu poinnya adalah seorang ayah yang mau menjadi pendengar yang baik. Ya. Ini arafil manami. Apa? Kemudian apa ayatnya? Ada bintang-bintang, ya, ada rembulan, kemudian apa lagi? Ada matahari. Ra'aituhum li sajidin. Ayahnya tidak, nah kamu tuh ngigau atau apa? Mimpi kok aneh begitu? Tidak. Tetapi seorang ayah yang baik dia mendengarkan. Karena dalam satu riwayat umurnya pada waktu itu adalah umur 7 tahun. Atau usia berapa? Usia kutab? Kutab awal? 2 atau 3 mungkin ya. Tetapi bapaknya dengan penuh takzim mendengarkan, ya, mimpi sang anak ketika menjelaskan, wahai bapakku, tadi malam saya itu kok melihat matahari, bintang, rembulan, itu kok semuanya sujud kepadaku ya. Kira-kira ini apa ya bapakku? Coba kalau yang enggak, yang bapak yang tadi diktator atau keras, yang enggak peduli, nah kamu tuh kalau mimpi yang baik-baik toh, ya mimpi makanlah, mimpi apa. Kalau yang seperti jangan diceritakan. Kamu ini ngigau, kamu ini. Itu anak ketika mendengarkan seperti itu akan merasuk ke dalam sanubarinya. Dan apa yang terjadi? Oh, kalau nanti saya bermimpi apa saja, saya nggak akan pernah cerita sama bapak saya. Kenapa? Karena tidak nyaman. Maka mari menjadi ayah yang nyaman bagi anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan, ya, yang kadang itu ya dia maunya begini kayak uminya mungkin ya. Kita pengennya begini, si anak pengennya ke sana, ya. Kalau kita tangani dengan ego kita, ya nggak ketemu. Ini tahu pasti yang memiliki anak perempuan, ya. Maka seorang guru, kalau dia diamanahkan untuk mendidik anak perempuan, ya, di dalam satu kelas, harus perhatikan bahwasanya di situ ada 12 anak. Di situ ada 20 anak yang punya karakteristik yang berbeda. Yuk kita belajar cara menanganinya. Begitu juga dengan anak kita. Kita punya anak 4, kita punya anak 5. Itu berbeda-beda cara penanganannya. Anak yang pertama, anak yang kedua, ketiga, itu berbeda. Bahkan anak yang kembar sekalipun itu juga punya potensi yang berbeda. Muyulnya itu juga sudah, kecenderungannya itu sudah berbeda. Maka cara penanganannya itu berbeda. Nah, jadi memang ini sangat krusial di fase ini, ya, di fase ini. Maka saya tutup dengan sebuah hadis, ya. Bagaimana seorang Nabi kita SAW, seorang kakek, seorang bapak yang kadang kita ini ya malu gitu ya. Seorang nabi yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah diampuni ma qaddamat, ya, dan yang lalu maupun yang datang. Itu kalau ketemu anak itu loh bapak sekalian, jamaah sekalian, itu enggak kok macak pententang-pententeng, itu enggak. Aku lo nabi, kamu anak-anak cium tangan, apalagi ciumnya sambil bolak-balik sambil diginikan. Tidak, Nabi enggak seperti itu. Ya, walaupun boleh, ya, boleh cium tangan, takdim, tapi bukan kemudian sambil begini, sambil disodorkan di miring-miringkan ini, ya. Goreng ini. Gak ada Nabi begitu.
Tetapi memang ini memang adat kita ya. Cium tangan boleh, tapi memang ya yang sedang-sedang saja. Tidak kemudian begini kan ya sambil di bolak-balik ya. Sambil ada suaranya kadang ya. Wah, itu sangat berlebihan ya. Kharajna ma Nabi, kami itu pernah keluar bersama Nabi. Saya tuh merenungi kata kharajna kunna ma'an Nabi ya. Saya ingin bertanya, nanti antum enggak tanya kepada saya. Saya ingin bertanya ya. Satu faedah dari kata kharajna atau redaksi yang lain, kunna ma'an Nabi, dulu kami pernah bersama Nabi. Dulu saya pernah diboncengi oleh Nabi. Dulu kami pernah keluar bersama Nabi. Coba satu faedah dari kata ini apa? Yang menjawab nanti masih ada gorengan ya? Ada kurma, tadi masih ada kurma yang belum terbuka tadi ya. Mungkin bisa dibawa pulang ya, bu sahur ya. Coba satu faedah saja. Ketenangan. Ya? Kenangan. Baik, itu jawaban yang paling pas ya. Jadi ketika antum baca ya kharajna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna ma'an, nanti kurmanya silakan dibawa pulang ya. Ya. Jangan. Jadi kata kharajna kunna ma'an Nabi kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan satu faedah kenangan yang sangat indah. Dan hari ini kita di bumi ini ya, di Banguntapan, mungkin yang sudah 4 tahun itu punya kenangan indah di sini. Mungkin saya baru berapa bulan saja di sini, tetapi memang sudah mengenal ya, dengan jauh, dengan nuansa yang ya menghidupkan hati ya. Lihat sawah, lihat pemandangan, bukan lihat kendaraan yang berlalu lalang, tetapi lihat pemandangan yang memanjakan mata. Itu punya kenangan tersendiri. Apalagi yang sudah 4 tahun, mungkin ada 5 tahun, itu punya kenangan tersendiri. Jamaah sekalian ya, di fase ini adalah saatnya kita menumbuhkan kenangan bersama anak-anak kita. Dan tadi ketika Nabi bercengkrama dengan anak-anak, bercanda dengan anak-anak para sahabat, itu sedang memberikan kenangan yang sangat indah. Aku loh dulu bersama Nabi ya, pernah main kejar-kejaran. Aku loh pernah bersama cucu Nabi Hasan dan Husain. Ketika di tengah jalan, tiba-tiba Nabi datang sambil membentangkan tangannya. Ayo. Nah, ini adalah terjemah bebas dari hadis yang ingin saya sampaikan. Jadi Nabi begitu. Ada Hasan dan Husain, ada anak-anak sedang bermain, dan di situ ada Hasan dan Husain. Nabi sebagai seorang kakek itu membentangkan tangannya sambil ayo, hahuna. Ayo mau kemana, sambil kemudian dipeluk. Ini seorang Nabi, dan itu akan berpengaruh, berbekas kepada anak-anak ya. Dan dia akan senantiasa teringat, oh dulu kakek saya ya. Dan itu akan disampaikan kepada orang selain, sampai kemudian kepada kita ya. Dan kenangan apa sudah kita berikan kepada anak kita? Kalau saudara sering menyampaikan kenangan ketaatan ya, dan itu hal yang sangat penting, kenangan ketaatan bersama anak-anak kita. Tetapi yang lainnya banyak yang perlu kemudian kita bangun. Kedekatan kita seperti apa ya. Kenapa? Membangun fannu sinat dzikra itu sangat penting ya. Seni membangun sebuah kenangan. Bahkan ada sebuah kitab dan judulnya sama, fannu sinat dzikra, seni membangun kenangan ya. Itu saya lihat ada mungkin sekitar 500-an halaman itu. Tetapi memang isinya adalah sebuah kenangan-kenangan yang indah. Bahkan ada satu kenangan yang bagi saya cukup maksud ya. Jadi sebelum tidur itu bapaknya itu selalu membacakan kisah dan selalu memberikan permen hadiah, sebagai hadiah permen ya. Kemudian biasanya permen itu dia taruh di bawah bantalnya. Itu rutin gitu. Kemudian Allah panggil orang tuanya ya, Allah wafatkan.
Dan kebiasaan itu masih terngiang. Setiap kali dia hendak tidur, dia membaca buku, kemudian dia membuka bantalnya. Yang teringat bukan permennya, tetapi wajah ayahnya yang senantiasa membacakan kisah, yang senantiasa memberikan permennya sebelum tidur. Jamaah, kenangan itu mahal. Bahkan kita pun sebagai seorang suami, ya, ketika ada masa-masa paceklik, ya, ketika hati, ya, ketika pasangan sudah kayaknya sudah semakin layu, mendekati layu, maka obat yang paling mujarab adalah membuka album-album foto kenangan kita. Oh, saya menikah di bulan ini. Oh, betapa indahnya. Ya Allah, Engkau pertemukan saya dengan seorang wanita yang mau menerima adanya apa? Apa adanya, kok adanya apa? Apa adanya. Begitu. Engkau adalah, apa yang teruskan sendiri. Nah begitu. Itu akan apa? Menyuburkan kembali bunga-bunganya sudah mau layu. Maka kenangan-kenangannya jangan sampai kemudian berlalu begitu saja. Maka sering saya bertanya, di dalam Al-Quran Allah menegaskan dalam apa? Dalam awal-awal surah Yasin. Ada yang tahu ayatnya? Ini pertanyaan kedua, jadi santai saja, nanti langsung closing saja, oke ya? Apa ayat kedua di dalam surah Yasin tadi? Inna. Nah, kalau suaranya tidak ada ini biasanya ngantuk, emang ngantuk ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Kenangan. Jadi umur 3-6 tahun ini adalah fase diantaranya sampai akhlak adalah bagaimana kita membangun sebuah kenangan. Ya, agar apa? Ketika nanti kita sudah menua, ya, dan anak-anak kita pun sudah besar, sudah menikah, yang akan diingat adalah ini loh kakek kamu. Kakek kamu tuh kalau sore-sore ini selalu mengajak bapakmu ke pinggiran sawah untuk melihat petani memanen sawah. Alangkah indahnya. Dan kebiasaan seperti itu, ya, itu akan ditiru, ya. Dan dia pun akan mengajak anaknya. Maka kisah lain, ya. Ini soalnya nggak ada kode-kode ya, jadi saya lanjut nih. Ya. Ibunda Muhammad Al-Fatih, ya. Ibunda Muhammad Al-Fatih itu setiap pagi hari, ya, subuh lah itu selalu mengajak Al-Fatih kecil ke tepian Selat Bosporus. Ada yang pernah ke Turki? Ada? Tanya saja, ada? Saya belum soalnya, jadi nggak kebayang ya. Tetapi memang satu riwayat mengatakan, jadi ibundanya Muhammad Al-Fatih selalu mengajak anandanya Al-Fatih kecil, bukan Al-Fatih sebenarnya, Muhammad namanya ya, Muhammad kecil, ke tepian Selat Bosporus. Kemudian apa yang dikatakan ibundanya? Wahai Muhammad, itu bentengmu dan kamulah yang akan menaklukkannya. Itu membekas ya mah. Kenangan di masa kecil bersama ibundanya itu kemudian direalisasikan ketika di usia 22 tahun atau 23 tahun. Tetapi kenangan bersama ibundanya itu menyemai dalam sanubarinya dan kemudian tumbuh berkembang hingga akhirnya dia berazam untuk merealisasikan apa yang dikatakan oleh ibundanya. Itu bentengmu, kamulah yang kelak akan menaklukkannya. Kenangan yang indah. Jangan sampai kemudian anak kita, loh bapakmu loh udutan terus misalkan kan gitu, atau nonton TV terus, nonton sinetron terus, ini dan itu. Jangan sampai anak kita mendengar apa kenangan yang buruk daripada kita. Dan ini kalau diturunkan para guru pun juga demikian. Yuk kita bangun kenangan indah bersama anak-anak kita. Ini Kononia 4. Ya, ngumpul bareng, ceritakan kenangan indah apa yang sudah dilalui selama 7 tahun perjalanan ini.
nanti akan menemukan sebuah cerita yang unik, yang mengharu biru, yang menyenangkan, yang lucu dan sebagainya. Dan itu adalah obat jamaah sekalian. Ketika nanti anak-anak kita, saat di sana kita sudah berpencaran, sudah tidak lagi bisa berjumpa secara langsung, kita akan mengingat, oh teman saya, si fulan hari ini gimana? Dia akan mencari, oh nomor handphonenya. Dia akan bertanya, akhi fillah, antum di mana sekarang? Bagaimana keadaannya? Antum masih ingat kenangan kita waktu kita terjatuh bersama di selokan, kemudian kamu nangis dan saya tertawa, misalnya. Itu kan kenangan. Tetapi subhanallah, semua itu adalah kenangan yang indah. Namanya kode nih dari Pak Sur nih, ya. Kode. Jadi seperti itu, begitu mahalnya kenangan, ya. Bahkan Nabi pun juga meninggalkan kenangan pada kita, ya. Dan ini benar-benar terakhir, ya. Benar-benar terakhir, ya. Ya. Nanti ada keluar Tapi lagi. kalau sudah ada kode, ya. Ada kode-kode, ya. Saya tadi sama Pak Saf nih, nanti kasih kode, ya. Kalau nggak ada kode, ya, yang pakai baju merah gitu, ya. Baik, ya. Baik, ada 5 menit, ya. Di antara hal yang perlu diperhatikan juga di fase ini adalah ya tadi masih sama, bagaimana menanamkan anak untuk menghormati orang yang sudah tua. Taukir, ya. Ada sebuah ungkapan yang sangat indah, ya. Ketika Said Qutb rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan surah Al-Isra, ya, ayat yang ke-23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ya, dan seterusnya sampai waqfid lahum janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yuk coba kita renungkan nih, bagaimana kita yang hari ini, ya, kita flashback kembali kenangan kita bersama ortu kita. Yuk kita flashback lagi. Karena beda sekali cara mengungkapkan Said Qutb dengan tafsir yang lainnya. Beliau ingin menghadirkan, seakan-akan ingin menghadirkan sosok ayah yang benar-benar ada di depan kita, sosok ibu orang tua yang benar-benar ada di depan kita. Baik, antum perhatikan firman Allah indaka, ya, di ayat yang kedua kan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka. Artinya indaka apa? Kata indah. Ini pertanyaan ketiga ini. Indaka apa artinya? Indah. Min indillah apa? Di sisi, ya. Kalau di samping nanti rancu artinya, ya. Tapi malah lebih pas di sisi. Walaupun kalau dalam bahasa Indonesia di samping dan di sisi kelihatannya sama, ya. Tapi yang paling pas adalah di sisi. Ya, anda perhatikan kata indaka, ya. Kata Said Qutb apa? Wal kibaru lahu jalalu, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini kata indaka, ya. Ini agar kita merenungkan kembali bagaimana orang tua kita, orang tua yang melahirkan kita itu sekarang dalam posisi seperti anak kita yang baru kita lahirkan, betul tidak? Ya, dalam posisi yang apa? Dha'fun, ya, dalam posisi yang begitu sangat lemah, fi halatil kibari wa dha'fi, dalam keadaan yang sangat rapuh dan sangat lemah. Kemudian Allah melanjutkan, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Maka janganlah kamu sekali-kali mengatakan uff, isti, dan yang semisalnya terhadap kedua orang tuanya. Ngatain, ngomongin cih, is kepada orang tua saja sudah berdosa, apalagi sampai kemudian ada yang membunuh orang tua. Waliyadzubillah. Ya. Seakan-akan dikatakan wanaru aula biha. Orang seperti itu neraka lebih berhak, ya. Orang sampai kemudian membunuh kedua orang tuanya. Kita disuruh jangan sekali-kali ngomong cih is kepada orang tua. Apa kata Said Qutb?
hiya awalu martabatin min maratibir riayah wal adab. Ini adalah tahapan pertama bagaimana Allah ingin mengajarkan adab terhadap orang tua. Ya, apa? Fala taqul lahuma uffin. Ojo ngomong elek ya, ojo ngomong cih terhadap orang tua, apalagi ngomong kasar, apalagi ngomong yang kotor terhadap orang tua. Kenapa? Ini adalah adab yang pertama, tingkatan adab pertama yang ingin Allah ajarkan kepada kita. Alla yandu minal walad ma yadullu ala dhajari, ya, wa dhaiki. Agar apa? Agar anak itu tidak kemudian menunjukkan sikap yang merendahkan orang tuanya. Padahal kan kalau cih saja bagi sebagian orang menganggap biasa saja. Tetapi bagi Allah SWT ketika ada seorang anak mengatakan, cih, nak tolong belikan terasi di simbah fulan, lagi main nih, kata cih dan sebagainya, itu bagi Allah SWT itu sudah sangat menyakiti orang tua. Dan Allah, perhatikan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, kemudian disandingkan wabil walidaini ihsana. Jadi hati-hati ya. Allah menyandingkan ya hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak kedua orang tua kita. Artinya apa? Sangat dahsyat sekali perintahnya. Maka kalau ada yang kemudian melanggarnya, bahkan melampaui batas, maka Allah seakan-akan ya, sekiranya orang tua itu mengucapkan kata-kata apapun itu akan langsung diijabahi. Makanya jangan sampai, khususnya para ummahat, tolong disampaikan kalau sedang marah terhadap anak-anak, jangan sampai keluar sumpah serapah. Antum tahu Az-Zamakhsyari, penulis kitab Al-Kasyaf, pernah dengar? Ahli bahasa, ahli nahwu ya. Beliau ini kisahnya waktu kecil dia itu suka main burung, main doro mungkin ya hari ini. Ya main, kalau dalam saudara burung itu yang kecil-kecil apa ya kan? Emprit ya. Burung emprit ya. Dia itu suka main burung emprit, tetapi memang dia punya hal yang di luar nurul gitu ya. Dia itu suka mengikatkan kakinya ya, kemudian diikat dengan tembok atau kayu, kemudian ditarik. Akhirnya apa? Kakinya patah. Sang ibundanya ketika melihat si Zamakhsyari ya, Al-Imam Kabir ketika masih kecil, marah, menghardiknya dan mengatakan apa? Kassarallahu rijlak, semoga Allah mematahkan kaki kamu. Apa yang terjadi? Suatu hari ketika dia sedang bersafar untuk thalabul ilmi, dia terjatuh dari kudanya dan apa? Harus diamputasi. Maka jangan sampai ya. Anak itu kadang ya sama, saya juga mengalami ngeyel apa gitu. Tapi jangan sampai ini keluar. Kamu anak siapa? Kamu anak durhaka. Kamu ini maunya apa? Ya. Kamu bukan anak saya. Jangan. Tetapi doakan saja, hadanallah, hadakallah, hadakillah ya bunai. Begitu. Jangan sampai kamu mau jadi apa? Semoga Allah tabrak, semoga Allah matikan kamu. Ya. Itu bisa langsung diijabahi. Makanya di daerah Bekasi kalau salah itu saking jengkelnya ya, anak tuh dinasihati, semoga Allah matikan kamu, semoga truk menabrak kamu. Dan benar ketika dia keluar ada truk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu bentar. Ya lanjut. Belum nih. Ya. Akhirnya meninggal. Naudzubillah. Artinya apa? Ya, semarah-marah kita tetap harus kita tahan ya. Itu adalah anak kita, aset kita. Ya. Kalau sudah sumpah serapah keluar, itu sudah tidak ada lagi hijabnya.
Makanya kalau kita sedang dibuat marah, itu doa yang mustajab. Doa apa saja? Semoga Allah jadikan anakku menjadi seorang imam. Misalkan imam di rumah nggak apa-apa gitu, ya. Menjadi seorang yang hafal Al-Quran nggak apa-apa gitu. Daripada semoga Allah matikan kamu, semoga Allah butakan kamu, semoga Allah ini dan itu. Jangan. Ya. Kemudian wa qul lahuma qaulan karima. Nah, ini adalah tingkatan yang paling tinggi, ya. Kenapa? Karena setelah dia punya adab yang baik, berbicara yang baik, tidak berbicara kotor terhadap orang tuanya, tidak ngayal dengan orang tuanya, kemudian ya apa? Dia berkata yang baik kepada orang tuanya. Ya. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmati. Syuf, ya, lihat ya. Allah menggambarkan dengan apa? Dan rendahkanlah kalian, ya, terhadap keduanya, ya, sayap kalian. Memang kita punya sayap, ya, punya sayap. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan dengan wahfid lahuma janaha. Janah itu artinya sayap. Dan rendahkanlah kalian, ya, di hadapan kedua orang tuamu, janaha dzulli, sayap-sayap kalian. Ini apa? Tadi flashback di awal tadi. Tadi saya menjelaskan apa di awal? Ya, di saat anak-anak kecil, di saat induk ayam, ya, dia ngapain? Dia akan mengepakkan sayapnya dan dia akan merangkul, dia akan mengedap, ya, atau apa itu? Mendekapkan, melindungi dari panas dan hujan. Dan di fase ini saatnya kita sebagai seorang anak, ya, janah dzulli, ya, kita rendahkan sayap kita untuk apa? Merangkul, mengayomi orang tua kita. Kenapa? Hari ini orang tua kita, bapak dan ibu kita sedang di fase di mana kita dulu masih kecil. Artinya apa? Sebuah kenangan itu akan terukir, ya, dengan indah, dan itu akan kemudian terflashback kembali ketika kenangan itu adalah kenangan yang indah. Janah dzulli, dan Allah menggunakan janah yang itu adalah sayap. Dan definisi dari hadonah tadi apa? Tadi sederhananya, seekor ayam, seinduk ayam yang dia mengepakkan sayapnya untuk apa? Melindungi anak-anaknya dari panas dan sebagainya. Di fase ini lagi-lagi orang tua kita yang sudah tua, masya Allah, ya. Semoga Allah sehatkan, ya. Semoga Allah sehatkan yang masih memiliki. Kemudian Allah menutup dalam firman-Nya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Fahiya adzikru alhaniyah. Ini adalah sebuah kenangan yang sangat menyentuh, kata Sayyid Qutb. Wa dzikru at-tufulah ad-dhaifah, yang mengingatkan kita masa kecil kita. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingatlah dulu kamu itu waktu masih kecil itu dijaga sepenuh hati oleh orang tuamu. Ayahmu rela untuk berhujan-hujanan agar dapur di rumah kamu ini mengepul, ya, agar anak dan istri bisa makan. Maka kita disuruh mengingat adzikra al-hananiyah, sebuah kenangan yang sangat indah. Yuk coba kita flashback kembali. Kenangan apa dengan ayah kita? Kenangan indah apa yang nanti akan kita sampaikan kepada anak-anak kita, ya. Maka kita berharap kita sudah membangun sebuah kenangan yang sangat indah, karena di fase ini adalah fase di mana anak kita butuh kenangan yang indah. Kenapa? Karena kita pun nanti akan mengalami yang demikian. Kadzalika kuntum, ya. Selalu saya mengingat ayat ini. Kadzalika kuntum, ya. Kamu dulu tuh juga seperti itu. Kamu tuh dulu anak kecil yang sangat lemah, kemudian diasuh, dipelihara, dirawat oleh ayah kamu, sehingga kamu menjadi orang yang kuat, orang yang berpengaruh, orang yang berilmu, orang yang dianggap masyarakat. Hari ini saya menjadi orang yang rapuh. Di mana kamu? Di saat saya membutuhkan sayap-sayapmu, di mana kamu? Di saat saya butuh sentuhanmu, di mana kamu?
Hari ini kan banyak orang-orang atau anak-anak yang tega menitipkan orang tuanya di mana? Di panti jompo dengan alasan lebih nyaman, lebih aman. Tidak, itu adalah bentuk kedurhakaan yang nyata, kedurhakaan dalam bentuk modern, mengatasnamakan kebaikan, tetapi dia menyembunyikan sebuah keburukan. Maka jangan sampai ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Kalau Allah bisa takdirkan ya, kita bisa dengan orang tua kita bisa berpanjang umur ya, dengan orang tua kita, yuk nikmati masa-masa itu ya. Masa-masa itu tidak akan lama, kenangan itu tidak akan lama, tetapi asarnya itu yang akan lama. Maka sebagai menutup, kita berikan kenangan kita ya, yang terbaik untuk anak-anak kita, karena mereka pun akan melihat kita, akan mencontoh kita bagaimana membangun sebuah kenangan. Dan ini pembahasan kita ya. Kita sudah sampai di halaman yang ke-22 ya. Dan insyaallah ya di pertemuan yang akan datang ya bisa dilanjutkan ya, masih di pembahasan yang sama ya, pembiasaan dan sebagainya, asar-asar, dan biasa ditutup dalam kitab ini dengan praktek tarbawiyah. Nah, prakteknya seperti apa? Sebagaimana di bab yang sebelumnya. Begitu ya jamaah ya. Karena ini sudah overload, ini sudah overdosis ini ya. Maka saya kira tidak perlu ada tanya jawab ya. Ini sudah sangat kafa, sangat cukup ya. Karena tadi saya sudah bertanya tapi tidak ada yang menjawab ya. Oh, ada yang menjawab tadi ya. Ya nanti ya kurmanya 2 biji 3 biji boleh lah gitu ya. Ini mau pulang gitu ya. Pada akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebuah majelis yang seperti ini menjadi sebuah majelis yang rutin ya, yang kita berharap tadi ya, menjadi sebuah kenangan yang indah yang akan terpaut satu sama lain, yang akan teringat, oh dulu malam ke berapa ya ini ya, malam ke 18 atau 19 nih. Waduh ini jawabnya ragu nih, tapi dalam hati 18 nih, 19. Ya yang puasanya hari Rabu ya ada dalilnya. Yang puasanya hari Kamis ya ada dalilnya. Jadi nggak perlu kowe bukan koncoku lagi ya, kan ya, kamu kan ya. Tapi ada dalilnya semua ya. Jadi di malam yang ini akan teringat, oh dulu saya pernah di malam ke 18 atau 19 ya, bersama fulan sambil ngopi, sambil sandaran di tiang-tiang pendopo alim ya, di Banguntapan sambil mendengarkan atau apa gitu, akan teringat itu. Dan itu indah, kenangan itu indah. Begitu juga kenangan yang buruk itu juga akan sama berpengaruhnya. Barakallahu fikum jamaah sekalian, dan kita tutup dengan tadi ya, di bulan yang berkah ini ya, tidak semua mendapatkan nikmat sebagaimana yang antum merasakan hari ini ya. Ada di belahan bumi yang jauh saudara kita yang hari ini berperang ya, yang teralihkan ya dengan dua negara zalim ya, negara zalim yang sedang diadu ya. Kita berharap hancur dua-duanya ya. Yang teralihkan ya, saudara kita ya. Bahkan kemarin dapat berita itu jamaah yang untuk masuk ke Masjidil Aqsa itu sudah aksesnya sudah ditutup, tapi nggak ada kabar. Karena yang di up sekarang adalah ya ini perang negara zalim ya, perang dari negara-negara zalim ya. Makanya kita yang diberikan anugerah nikmat yang sangat besar, kita bersyukur bisa duduk di sini, bisa bercengkerama, bisa mendengarkan, bisa sholat tarawih bersama, mendengarkan tilawah yang sangat indah, yang sangat bagus, kemudian beberapa pula iman ya, inspirasi dan sebagainya. Ini adalah nikmat yang sangat agung. Tidak semuanya, ternyata ada saudara kita sendiri ya. Ya Allah uji pada hari ini di rumah sakit ya. Maka kita
kita sebagai kawan, ya, sebagai seorang mukmin, kita pun merasakan, ya, merasakan dalam artian kita mendoakan mereka, ya, terkhusus saudara kita yang ini sedang di rumah sakit. Semoga Allah segera angkat penyakitnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la 'asiran illa yasartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la du'aan illa istajabtah, ولا دينا إلا سددته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أسأل الله العظيم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم 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 أن يشفيها شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما. اللهم أنزل علينا السكينة والعافية والصحة يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخوتنا وأخواتنا وأستاذنا وأساتذتنا من النار يا الله يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.